Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGMI yang akan membahas tentang pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam, matkul dari metodologi studi Islam yang disusun oleh Lailatul Wahini Tias, NIM 203200187, 2 Sulistia Anggraita Nur Devi, NIM 203200246, 3 Widya Ningrum, NIM 203200255. Yang keempat adalah Yurike Ika Apriani, NIM 203200263. Bab pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan interdisipliner dan pendekatan multidisipliner. Pengertian dari pendekatan interdisipliner dan pendekatan multidisipliner. Yang pertama adalah pengertian dari pendekatan interdisipliner. Pengertian pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat sasaran secara terpadu. Bisa diartikan juga sebagai pendekatan yang penulisan sejarahnya dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Contohnya adalah kebijakan tanam paksa yang dapat ditinjau dari sudut ekonomi, politik, sosial, budaya, dan geografi. Pengertian pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner merupakan pendekatan yang sudut pandangnya ditinjau dari berbagai ilmu, dari berbagai sudut pandang ilmu. Pendekatan ini juga menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu, tetapi tidak ada kerjasama antara satu disiplin dengan disiplin yang lain. Contohnya adalah dalam suatu institusi, katakanlah bidang atau divisi teknologi informasi. Di situ terdapat ahli teknologi informasi, ahli teknologi pendidikan, ahli ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim, saya Yurika Ika Apriani, NIM 203200263 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai urgensi studi Islam, interdisipliner dan multidisipliner. Pertama, transformasi atau perubahan, format formalisme menuju substansif. Transformasi atau perubahan yang dimaksud adalah Islam sebagai agama samawi dan suci tidak hanya dipandang dari segi legal formal atau hukum tekstual saja, atau secara sederhananya dipandang dari sisi halal dan haram, makruh, dan sebagainya. Sebagai contoh konkret yaitu dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditemukan orang yang terampil menguasai terhadap salah satu bidang keilmuan yang cukup mendalam, namun kurang memahami bidang keilmuan Islam yang lainnya. Pada satu waktu ilmu fikih berkembang, orang memperdalam ilmu fikih, tapi sayang pengetahuannya hanya dari satu mazhab atau aliran tertentu saja. Mazhab Syafi'i misalnya, hingga ia tidak tahu fikih dari aliran lain. Yang paling disayangkan adalah berakhirnya pada kesan bahwa Islam identik dengan fikih. Pada waktu yang lain, Islam hanya identik dengan tauhid saja dan juga tasawuf. Yang kedua yaitu perbaikan intern dan juga ekstern. Perubahan atau transformasi merupakan solusi Islam tidak mudah disalahpahami oleh para non-muslim. Salah satu penyebab seringnya Islam disalahpahami oleh Barat adalah karena mereka tidak memiliki instrumen-instrumen yang secara ilmiah dapat dibenarkan. Tidak hanya seorang muslim, melainkan juga dari non-muslim. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya keterbukaan atau biasa disebut dengan open-minded bagi setiap pengkaji, baik itu dari muslim ataupun dari non-muslim. Dan sering melakukan dialog antar keduanya sangat penting untuk dilakukan. Open-minded dan dialog yang dilaksanakan akan membantu tercapainya kesepahaman intelektual antar semua pengkaji Islam. Yang ketiga yaitu transformasi eksklusivisme menuju universalisme. Umat Islam didominasi oleh pandangan eksklusivisme, suatu pandangan yang menganggap bahwasanya ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab yang dianutnya, sedangkan agama atau mazhab yang lain yang dianggapnya sesat
perlu dijauhi atau bahkan dimusnahkan. Selanjutnya, menurut beberapa pendapat para ahli, sikap eksklusivisme dipandang wajar karena kalangan umat Islam di Indonesia dulu dalam studi Islam tidak sistematis, tidak komprehensif maksud saya, alias tanpa metodologi yang tepat. Namun perlu digarisbawahi, apapun penyebabnya perlu ditekankan mengenai pentingnya merubah pandangan yang ekstrim dengan pandangan yang bijaksana dan memancarkan rahmat bagi semua. Tentu saja dimulai dari perubahan format dalam studi Islam. Urgensi yang keempat yaitu pengajian sekaligus pengkajian. Pengajian merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif teologis yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab tertentu. Hasilnya, umat Islam memperoleh dan mengamalkan pengetahuan Islamnya sesuai dengan pemahaman mazhab yang dianutnya. Mengenai benar atau salah diukur dengan pendapat masing-masing mazhab yang telah dianut tersebut. Sedangkan pengkajian Islam berarti proses memperoleh pengetahuan Islam yang tidak hanya bersifat normatif teologis, namun juga bersifat empiris dan historis dengan prosedur ilmiah. Islam dikaji dari berbagai aspek seperti aspek ibadah dan latihan spiritual, teologi, filsafat, tasawuf politik, sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Pada setiap aspek, dikaji aliran dan mazhab-mazhabnya, sehingga Islam yang satu akan nampak memiliki ajaran yang banyak jenisnya, dan tiap-tiap jenis ajaran memiliki ajaran spesifik dari berbagai mazhab atau aliran. Dengan demikianlah, Islam yang satu memiliki beragam ajaran, pemahaman, dan kebenaran. Dengan mengetahui Islam dari berbagai aspeknya dan dari berbagai mazhab dan aliran melalui metode yang sistematis, seseorang akan memiliki pengetahuan Islam yang komprehensif. Kajian Islam seperti ini biasanya diselenggarakan di perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga kajian keislaman. Kelebihan dari kajian Islam diantaranya yang pertama, memberikan wawasan yang luas terhadap Islam baik dari segi aspek-aspek ajarannya maupun dari segi aliran-aliran pemikirannya. Yang kedua, yaitu umat Islam akan memiliki sikap fleksibel jika berhadapan dengan pihak lain yang berbeda aliran mazhabnya, bahkan berbeda agamanya. Yang ketiga, yaitu umat Islam akan memiliki banyak sekali alternatif yang menganut salah satu pemikiran mazhab atau pemahaman yang dianggap lebih sesuai dan meyakinkan jiwa dan pikirannya sesuai dengan situasi, tempat, zaman yang selalu berkembang dan juga dinamis. Selain itu, umat Islam akan semakin toleran terhadap pihak lain yang berbeda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulistia Anggarita Nurdevi, NIM 203200246. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, studi Islam melalui pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam itu artinya mengkaji dan memahami Islam dan ajaran-ajarannya dengan menggunakan disiplin ilmu filsafat, di mana pendekatan filosofis menggunakan pikiran. Dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam itu diperlukan pikiran menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan persoalan Islam untuk mencari secara hakikat, inti, kebenaran, keutamaan, dan kebijakan tentang segala sesuatu, maka diperlukan berpikir. Pendekatan yang kedua melalui studi Islam melalui pendekatan sosiologis. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Pendekatan yang terakhir yaitu studi Islam melalui pendekatan sejarah. Pada abad 19 terjadi pergeseran kekuasaan. Runtuhnya kekuasaan Islam telah mengubah hubungan Islam dengan Barat. Pandangan umat Islam terhadap Barat dan tanggapan mereka terhadap kekuasaan dan gagasan Barat sangat variatif, mulai dari penolakan, konfronatif, hingga kekaguman dan peniruan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 203200255 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang mengenai ruang lingkup studi Islam interdisipliner.
Pembahasan kajian keislaman mengikuti wawasan dan keahlian para pengkajinya, sehingga terkesan ada nuansa kajian mengikuti selera pengkajinya. Secara material, ruang lingkup studi Islam dalam tradisi sarjana barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, teks sejarah, dan institusi-institusi keislaman. Pada awalnya ketertarikan sarjana barat terhadap pemikiran Islam lebih karena kebutuhan atau penguasaan daerah koloni, mengingat daerah koloni pada umumnya adalah negara-negara yang banyak berdomisili warga negara dengan beragama Islam, sehingga mau tidak mau mereka harus paham budaya lokal. Kasus ini dapat dilihat pada Perang Aceh. Sarjana Belanda telah mempelajari Islam terlebih dahulu sebelum diterjunkan di lokasi dengan asumsi ia telah memahami budaya dan peradaban masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Islam dipahami dari sisi ajaran atau doktrin dan pemahaman masyarakat dengan asumsi dapat diketahui tradisi dan kekuatan masyarakat setempat. Setelah itu, pemahaman masyarakat Aceh yang telah menjadi input bagi kaum orientalis diambil sebagai dasar kebijakan oleh penguasa kolonial yang tentunya lebih menguntungkan ketimbang rakyat banyak di wilayah jajahannya. Hasil studi ini sesungguhnya lebih menguntungkan kaum penjajah. Atas dasar masukan ini, para penjajah kolonial dapat mengambil kebijakan di daerah koloni dengan mempertimbangkan budaya lokal. Atas masukan ini, para penjajah mampu membuat kekuatan sosial. Masyarakat terjajah sesuai dengan kepentingan dan keuntungannya setelah mengalami keterpurukan dunia Islam, mulai bangkit melalui para pembarui yang telah dicerahkan. Dari kelompok ini muncullah gagasan agar umat Islam mengejar ketertinggalan dari umat lainnya. Pada ruang lingkup studi Islam interdisipliner ini, ada 3 sisi yang dapat diambil. Yang pertama, agama sebagai doktrin dari Tuhan. Selanjutnya, agama sebagai doktrin dari Tuhan ini sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Kata doktrin ini berasal dari bahasa Inggris doktrina yang berarti ajaran. Studi doktrinal ini berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis dalam arti tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Jawabannya adalah karena ajaran itu belum menjadi sesuatu bagi seseorang yang dijadikan dasar dalam berbuat atau mengerjakan sesuatu. Uraian ini berkenaan dengan Islam sebagai sasaran atau objek studi doktrinal tersebut. Ini berarti dalam studi doktrinal yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau studi Islam dari sisi teori-teori yang dikemukakan oleh Islam. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai berikut. Al-Islamu wahyun illahiyun unzila ila nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adati al-dunya wal akhirah. Artinya, Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dari kedua sumber itulah Al-Quran dan Al-Sunnah, ajaran Islam diambil. Namun, meski kita mempunyai 2 sumber, sebagaimana disebut di atas, ternyata dalam realitasnya, ajaran Islam yang digali dari 2 sumber tersebut memerlukan keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad. Dengan ijtihad ini, maka ajaran berkembang. Karena ajaran Islam yang ada di dalam 2 sumber tersebut ada yang tidak terperinci. Banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Masalah-masalah yang berkembang kemudian yang tidak secara terang disebut di dalam 2 sumber itu didapatkan dengan cara ijtihad. Dengan demikian, maka ajaran Islam selain termaktub pula di dalam penjelasan atau tafsiran-tafsiran para ulama melalui ijtihad itu, hasil ijtihad tersebar dalam semua bidang dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab. Ada kitab fikih, kitab kalam, kitab akhlak, dan lain-lain. Sampai di sini jelaslah bahwa ternyata ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Bahkan, kalau persoalan hidup ini berkembang dari ijtihad yang belum jelas jawabannya dalam suatu sumber yang pertama itu, maka ajaran yang diambil dari ijtihad ini semakin banyak. Jadi, sasaran studi Islam doktrinal ini sangat luas. Persoalannya adalah apa yang kemudian dipelajari dari sumber ajaran Islam itu. Pada sisi yang kedua, ada sisi sebagai gejala budaya. Agama merupakan kenyataan yang dapat dihayati. Sebagai kenyataan, berbagai aspek perwujudan agama bermacam-macam, tergantung pada aspek yang dijadikan sasaran studi dan tujuan yang hendak dicapai oleh orang yang melakukan studi.
Cara-cara pendekatan dalam mempelajari agama dapat dibagi ke dalam dua golongan besar. Yang tujuan mempelajari agama Islam juga dapat dikategorikan ke dalam dua macam atau model studi budaya. Yang pertama, untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua, berlaku umum bagi siapa saja, termasuk sarjana-sarjana bukan Islam, yaitu memahami. Akan tetapi realitasnya ada yang hanya sekedar dijadikan bahan penelitian saja. Sedangkan kontekstual berarti memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat yang memeluk agama bersangkutan. Studi budaya diselenggarakan dengan penggunaan cara-cara penelitian yang diatur oleh aturan-aturan kebudayaan bersangkutan. Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Agama Islam disebut juga agama samawi. Selain agama Islam, Yahudi dan Nasrani juga termasuk ke dalam kategori agama samawi. Sebab keduanya merupakan agama wahyu yang diterima Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai utusan Allah yang menerima pewahyuan agama Yahudi dan Nasrani. Agama wahyu bukan merupakan bagian dari kebudayaan. Demikian pendapat Endang Saifuddin Ansari yang mengatakan dalam suatu tulisannya bahwa agama samawi dan kebudayaan tidak saling mencakup. Pada prinsipnya, yang satu tidak merupakan bagian dari yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri. Antara keduanya tentu saja dapat saling berhubungan dengan erat seperti kita saksikan dalam kehidupan dan penghidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana pula terlihat dalam hubungan erat antara suami dan istri yang dapat melahirkan putra, namun suami bukan merupakan bagian dari si istri. Demikian pula sebaliknya. Atas dasar pandangan di atas, maka agama Islam sebagai agama samawi bukan merupakan bagian dari kebudayaan atau Islam. Demikian pula sebaliknya, kebudayaan Islam bukan merupakan bagian dari agama Islam. Masing-masing berdiri sendiri, namun terdapat kaitan erat antara keduanya. Menurut Faisal Ismail, hubungan erat itu adalah bahwa Islam merupakan dasar asas pengendali pemberi arah dan sekaligus merupakan sumber nilai-nilai budaya dalam pengembangan dan perkembangan kultural. Agama Islamlah yang menjadi pengawal, pembimbing, dan pelestari seluruh rangsangan dan gerak budaya sehingga ia menjadi kebudayaan yang bercorak dan beridentitas Islam. Yang dianggap dekat dengan ilmu kealaman berarti yang dapat diamati, diukur, dan diverifikasi. Melihat uraian di atas, maka jika Islam dijadikan sebagai sasaran studi sosial, maka harus mengikuti paradigma positivisme itu, yaitu dapat diamati gejalanya, dapat diukur, dan dapat diverifikasi. Hanya saja, sekarang ini juga berkembang penelitian kualitatif yang tidak menggunakan paradigma positivisme. Ini berarti ilmu sosial dianggap tidak dekat kepada ilmu kealaman. Jika halnya demikian, maka berarti dekat kepada ilmu budaya. Ini berarti sifatnya unik. 5 hal sebagai gejala agama yang telah disebut di atas kemudian dapat dijadikan objek dari kajian Islam dan menggunakan pendekatan ilmu sosial sebagaimana juga telah diungkap di atas. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.